bapak angkatnya sebelumnya. Padahal selama 25 tahun perusahaan tersebut menjadi bapak angkat, dan setelah diajak di dalam peremajaan sawit, ayo kita bermitra lagi, banyak para petani sawit itu tidak mau bermitra. Alasannya itu banyak hal, karena selama 25 tahun itu mereka mengalami banyak hal yang tidak disukai. Saya kira proses-proses itu harus dilakukan secara konstruktif dan juga solutif, sehingga sawit kita bisa lebih baik ke depannya. Dan ini juga menjadi masalah di luar sana. Kalau misalnya perusahaan sawit itu tidak bisa menyelesaikan masalah konflik sawit ini di tingkat lapangan atau di tingkat kebun, maka masyarakat itu akan mengadu kemana-mana. Bisa mengadu ke dalam negeri, bisa juga mengadu ke luar negeri. Dan yang kita lihat adalah di RSPO misalnya. RSPO itu banyak sekali menerima pengaduan soal konflik-konflik kemitraan, baik itu dengan petani sawit ataupun juga dengan masyarakat adat. Karena apa? Karena perusahaan sawit itu tidak mampu menyelesaikan konflik itu secara bilateral di tingkat kebun. Menurut saya hal-hal seperti ini perlu dilakukan. Poin saya yang terakhir, sorry Bang Topan, yang kedua adalah bisa tidak perusahaan sawit ini berkolaborasi dalam satu platform untuk pemberdayaan para petani sawit di seluruh Indonesia, terutama untuk pencapaian untuk ISPO tadi. Kita tahu bahwa ada rencana aksi daerah sawit berkelanjutan sebagai pengembangan dari RAN KSB, ya, Impres nomor 6, dan bagaimana kemudian koalisi di tingkat tapak perusahaan-perusahaan sawit itu bersatu untuk kemudian membangun petani sawit itu mencapai ISPO-nya begitu. Ya, ini kurang lebih seperti IPOP dulu, Indonesian Palm Oil Pledge, walaupun itu konteksnya itu soal traceability, transparansi, no deforestation, tetapi apakah hal-hal seperti itu bisa dibangun kembali untuk dengan prioritas utama adalah pembangunan sosial, terutama dalam konteks petani sawit tadi, agar kedepannya para petani sawit itu bisa setara, sejajar dengan perusahaan perkebunan sawit yang ada di sekitarnya. Saya kira itu aja Pak Topan, karena waktu hanya 5 menit. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bang Darto, luar biasa masukan yang disampaikan dalam session ini, dan ini tentu nanti bisa menjadi bahan diskusi kita yang sangat menarik. Bapak Ibu semua, kita ada waktu sekitar 30 menit untuk masuk ke sesi Q&A. Jadi saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari audiens. Saya mohon maaf pada para audiens karena tidak bisa semua pertanyaan akan saya bacakan, karena ini saya catat ada sekitar 20 pertanyaan, jadi waktunya nggak memungkinkan. Tapi saya akan menyarikan beberapa pertanyaan. Jadi teknisnya nanti saya akan ada pertanyaan ditujukan kepada 1-2 narasumber secara spesifik, ada juga nanti yang umum yang bisa dijawab oleh keempat narasumber. Untuk kemudian setelah menjawab pertanyaan juga memberikan closing statement yang ingin disampaikan dalam seminar siang hari ini. Pertanyaan pertama dari CH Ambong, pegiat perhutanan sosial. Pertanyaan pertama untuk Pak Bernard. Jadi dalam menghadapi isu-isu terkait keberlanjutan ekosistem dan sosial, apa upaya dan praktek-praktek keberlanjutan baik lingkungan, kesejahteraan masyarakat sekitar area operasional maupun menjaga dinamika sosial budaya yang sudah dilakukan oleh perusahaan Bapak selama ini, dan model pemberdayaannya itu seperti apa? Itu Pak Bernard. Kemudian yang kedua masih dari Bapak Jaha Ambong. Pertanyaan untuk Pak Adi Sugeng. Perkebunan sawit berkelanjutan sudah menjadi mandatori melalui ISPO. Apakah AAL bisa memfasilitasi agar kebun-kebun masyarakat yang menjadi mitra perusahaan juga bisa difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi ISPO? Terima kasih. Kemudian dari Junior, seorang wira swasta, ini untuk ke semua pembicara ya.
rencana strategis apa yang sudah dilakukan untuk pengembangan percepatan perkebunan kelapa sawit sebagai sumber minyak nabati berkelanjutan terbesar di dunia, dan apa implementasi yang sudah dilakukan, nanti bisa dijawab oleh semua narasumber. Keempat, dari Bapak Muhammad untuk Pak Edi, pertanyaannya, apakah ada batasan tahun berapa program dana bantuan BPDB kelapa sawit ini akan berakhir, Pak? Jadi itu Pak Edi, jadi nanti bisa dijawab. Kemudian ada pertanyaan untuk Pak Adi Sugeng juga dari Ibu Sumarsari. Bagaimana penerapan ISPO pada petani sawit mandiri? Nah, terus kemudian jika itu sudah diterapkan, Pak Adi, apa keuntungan yang akan didapatkan oleh teman-teman petani? Kemudian ada dari Bapak Isro, pemerhati lingkungan, pertanyaan untuk Pak Bernard, upaya apa yang telah dilakukan Asian Agri untuk meyakinkan pihak-pihak yang selama ini meragukan keberlanjutan kelapa sawit di perusahaan Bapak. Kemudian Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, tetapi mengapa tidak mampu menjadi penentu harga minyak? Ini nanti Pak Edi bisa membantu juga Pak ya untuk menjawab. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Adi Wijaya, Lembaga Petani Rakyat, untuk Pak Adi Sugeng. Seperti apa Pak syarat minimal untuk ISPO Petani Rakyat? Terus kemudian mengurusnya kemana? Nah, pertanyaan sama, apa yang keuntungan kalau terus kemudian petani itu sudah ISPO certified? Kemudian juga ada pertanyaan dari Bang Asep Jajuli, ini untuk Mas Iksan ya, mengenai BBM. Saat ini kita sudah menggunakan B30. Nah, sampai kapan kita bisa B100 dan sudah sejauh mana penelitian penggunaan BBM B30 dan mungkin nanti ke B100, apa juga sudah diteliti dampaknya terhadap kendaraan yang akan menggunakan bahan bakar berbasis seluruhnya dari minyak sawit. Kira-kira seperti itu. Kemudian juga ini ada pertanyaan ke semua narasumber. Bagaimana dari Agesta Prayutama, mahasiswa Institut Jogja, bagaimana roadmap setiap perusahaan dalam mensukseskan program keberlanjutan kelapa sawit? Dalam hal ini, apakah teknologi seperti artificial intelligence dan IoT itu juga sudah dimanfaatkan? Ini mungkin nanti Pak Bernard dan Pak Hadi Sugeng juga bisa membantu untuk menjawab. Saya pikir itu Bapak Ibu semua, masih banyak sekali pertanyaan, tapi mohon maaf karena waktunya sangat terbatas. Kami persilakan dari Pak Bernard untuk bisa menjawab sekaligus nanti memberikan closing statement dari seminar ini. Dilanjutkan Pak Adi Sugeng, Mas Iksan, dan nanti terakhir Pak Edi Wibowo. Saya pikir itu dari saya persilakan Pak Bernard, terima kasih. Terima kasih Pak Tovan. Jadi kalau mungkin saya coba jawab pertanyaan tadi yang disampaikan. Pertama terkait isu keberlanjutan ekosistem dan juga bagaimana kita menjaga terkait sosial dan bagaimana pemberdayaan sosial. Jadi kalau tadi saya paparkan, kami di grup sejalan dengan filosofi dari founder yang berbasis 5C, di mana C pertama itu adalah komunitas. Jadi komunitas itu harus dibentuk dan juga dijaga terlebih dahulu. Bisnis itu harus berdampak baik atau memberikan dampak positif pertama kepada komunitas, Pak. Kalau tidak berdampak kepada situ, bagaimana kita bisa memastikan keberlanjutan atau kelangsungan dari bisnis kita di sana. Oleh sebab itu selalu menjadi fondasi pertama. Dan kalau kita bisa lihat bahwa kalau mau dibilang kemitraan ini, sebenarnya kemitraan ini adalah CSR terbesarnya perusahaan. Kalau bicara community development itu adalah bagian tambahan daripada CSR. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa bersama-sama memberikan kontribusi, tidak hanya kami perusahaan yang mendapat manfaat, tapi kemitraan kita itu juga yang mendapat manfaat. Dalam hal ini baik itu petani yang bermitra dengan kita ataupun masyarakat sekitar. Bagaimana kami juga memastikan bahwa mereka juga bisa menerapkan praktek-praktek berkelanjutan yang sama seperti perusahaan. Bagaimana kita bisa memberikan akses mereka juga kepada misalkan pasar-pasar internasional lewat certified market, sehingga mereka juga bisa ikut berpartisipasi mencapai apa yang kita sebut sebagai sawit berkelanjutan. Dan bagaimana setelah itu baru kita bicara bagaimana kita bisa memberikan insentif tambahan selanjutnya dari pada produktivitas yang sudah meningkat ataupun pendapatan yang sudah meningkat. Nah, upaya tersebut kita sudah jalankan dan kita buktikan sampai bisa bilang lebih dari 30 tahun, bagaimana generasi pertama yang sudah berjalan dan sekarang masuk kepada generasi kedua. Sehingga
yang harus kita lihat bagaimana tantangan yang ada saat ini kita bisa sama-sama kita atasi bersama untuk mensukseskan generasi kedua daripada kemitraan kita ke depannya, Pak. Nah, kalau tadi bicara salah satu pertanyaan terkait pihak-pihak yang meragukan keberlanjutan, sebenarnya begini, sawit ini kan di satu sisi industri yang memberikan kontribusi yang cukup positif kepada misalkan negara kita dari aspek penerimaan negara. Di satu sisi juga sawit merupakan komoditas yang paling produktif, sehingga tentunya banyak sekali tantangan yang meragukan. Tadi kita sudah sampaikan misalkan dari sisi penggunaan lahan bahwa sawit diasumsikan menggunakan lahan yang banyak dibandingkan minyak nabati lain. Ternyata secara data saintifik itu tidak benar. Nah, bagaimana kita bicara sawit ini dari sisi sustainability, mungkin dari aspek sertifikasinya. Mungkin yang paling kompleks dari seluruh minyak nabati yang ada di dunia ini hanya sawit yang tersertifikasi sedemikian kompleksnya. Baik itu dalam negeri kita sudah ada ISPO yang satu standar yang sangat baik, di mana di pasar internasional kita juga ada sertifikasi misalkan berbasis sukarela seperti RSPO dan ICC dan lainnya, dan seluruh rantai pasok itu sudah ada banyak sertifikasi. Kenapa? Karena berarti segitu banyak pihak-pihak yang ikut memantau dan ikut berkontribusi memastikan bahwa sawit itu berkelanjutan. Dan pemenuhan itu sudah dapat ditunjukkan dengan berbagai pelaku usaha atau perusahaan bisa mendapatkan atau bisa mencapai apa yang telah disampaikan. Misalkan dulu kita bicara soal sawit dari aspek lingkungan, habis itu kita bicara dari aspek rantai pasok atau traceability yang bisa dicapai, itu semua sudah disampaikan. Nah, sekarang masuk kepada namanya isu misalkan tenaga kerja atau nanti pada akhirnya isu yang lain. Tapi balik-balik ya seperti yang sedang disampaikan pemerintah, bagaimana bahwa sawit itu tidak ada istilahnya didiskriminasi atau dibandingkan lebih jelek daripada minyak nabati lainnya, sehingga pendekatan berbasis UNSDG itu salah satu pendekatan yang cukup bagus. Kenapa? Karena dari sisi penerimaan UNSDG ini sudah di-acknowledge dan juga diterima oleh seluruh negara, sehingga pendekatan tersebut yang lebih bisa secara general digunakan kalau menurut pandangan saya. Nah, kalau satu lagi tadi mungkin pertanyaan yang disampaikan Pak Tovan terkait kenapa tidak bisa menjadi penentu harga, saya rasa kita sudah menuju ke sana, Pak. Kenapa? Karena dulu kalau kita bicara produksi Indonesia dari sisi CPO dan juga turunan, dulu kita masih bisa dibilang tidak begitu bisa memberikan satu policy yang berdampak kepada harga, karena mayoritas marketnya masih ekspor, penggunaan dalam negerinya belum semaksimal sekarang. Tapi kita harus berterima kasih kepada pemerintah dalam hal ini yang telah bagaimana bisa memastikan misalkan terkait ketahanan energi dengan program B30 sampai hari ini, dan sudah sekitar 9,2, dan tahun depan yang saya tahu bahwa itu sekitar 10,1 juta kiloliter, dan itu sekitar hampir 9 juta, dan jika kita combine dengan kebutuhan sawit dalam negeri untuk pangan dan juga misalkan untuk oleochemical itu hampir mendekati 18-19 juta ton. Itu kita sudah tidak hanya sebagai produsen terbesar tapi juga pengkonsumsi terbesar minyak sawit di dunia. Dengan demikian otomatis ya untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati global, sawit salah satu yang bisa, dan itu dikonsumsi dalam negeri. Dan secara nggak langsung itu kita sudah mempunyai andil dalam penentuan harga. Bisa dibilang sekarang bukti nyata dari B30 ya harga sawit yang cukup tinggi di atas. Dan itu sejalan dengan apa yang kita inginkan sekarang. Karena pada akhirnya kebutuhan minyak nabati dunia setiap tahun akan meningkat sejalan dengan jumlah populasi penduduk dunia, dan secara produktivitas atau yield mungkin bisa dibilang minyak sawit salah satu yang bisa memenuhi tingkat pertumbuhan tersebut. Itu mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bernard. Sebelum ke Pak Adi Sugeng, saya ada satu pertanyaan Pak, sekaligus mungkin nanti bisa jadi closing statement Bapak. Jadi kalau kita kembali ke tema tentang sustainability nih, apa sih tantangan terbesar dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai itu, khususnya agar akselerasi dari teman-teman petani kelapa sawit ini paling tidak
tidak terlalu jauh tertinggal dengan teman-teman pelaku usaha seperti itu. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Tovan. Jadi kalau saya bilang bagaimana kita bisa mencapai namanya sawit berkelanjutan secara total, tentunya harus ada kolaborasi dari semua pihak. Tidak bisa hanya peran serta dari perusahaan ataupun dari pelaku usaha, misalkan dari industri. Tapi bagaimana seluruh rantai pasok dari kelapa sawit ini harus mempunyai peran serta yang maksimal. Kita tidak usah jauh-jauh bicara misalkan Arispio dan lain-lain. Kita bicara ISPO saja. Bagaimana sekarang dari ISPO yang ada di hulu, di perkebunan, yang dibawa Kementerian Pertanian, kita coba tingkatkan, dan saat ini memang sudah mulai dibahas lebih detail, dalam seluruh rantai pasok yang ada dalam industri kelapa sawit. Masuk kepada midstream, misalkan refinery, ataupun turun sampai kepada namanya industri biodiesel, hilir seperti biodiesel dan oleochemical. Namun semua itu perlu peran serta dan peran aktif dari seluruh pelaku usaha. Baik itu nanti yang paling ujung misalkan adalah pembeli, bisa baik itu merek-merek besar ataupun pengguna konsumen, dan juga memastikan bahwa dalam seluruh rantai pasok ini semua mendapatkan benefit. Perusahaan bisa melakukan satu komitmen ataupun memulai inisiatif itu bersama dengan petani yang bermitra dengan mereka ataupun masyarakat sekitar. Tapi pada akhirnya semua harus bisa berkontribusi bersama, dan juga tentunya kita didukung dan bagaimana bekerja sama dengan pemerintah melalui sejumlah regulasi yang tentunya tujuannya adalah mensukseskan sawit yang berkelanjutan, Pak. Ya, terima kasih Pak Bernard. Jadi kata kuncinya adalah kolaborasi antar semua pemangku kepentingan dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Terima kasih Pak. Kami persilakan Pak Adi Sugeng. Masih di mute Pak. Oke, terima kasih Mas Tovan. Banyak sekali pertanyaan yang ditujukan kepada kami. Yang pertama adalah Astra apa membantu daripada petani mitranya? Tentu Pak, ya. Jadi saat ini Astra selalu intent untuk membantu problem-problem yang dihadapi oleh petani mitra kita. Nah, apa bentuknya? Itu lebih banyak ke non finansial ya. Jadi seperti penyiapan dokumen, kemudian bagaimana membuat SOP yang operasional yang diinginkan oleh ISPO. Jadi dan kemudian juga ada personil khusus yang melakukan pendampingan di level petani. Itu masif kita lakukan. Kalau untuk masalah finansial biayanya ini biasanya sih masih petani itu sendiri. Tapi dari tahap awal dulu ya, pertama kali untuk membuktikan banyak ISPO itu mudah, itu kita juga pernah melit beberapa koperasi, beberapa petani sampai ke sertifikasi. Nanti tapi untuk yang sekarang ini adalah mereka mandiri untuk finansialnya, tetapi untuk yang non finansial seperti yang saya sebutkan tadi totally kita support. Kemudian GAPKI sendiri ya, GAPKI kebetulan anggotanya kan para perusahaan ya. Kami sendiri concern untuk sosialisasi kepada anggotanya. GAPKI juga membantu kepada petani, tapi tidak secara langsung, tetapi melalui perusahaan-perusahaan anggota GAPKI itu dengan para mitranya itu juga senantiasa koordinasi bagaimana mencapai ISPO. Karena ini juga menjadi target GAPKI juga. Tapi secara direct itu di asosiasinya juga ada namanya Apkasindo. Apkasindo juga membawa dengan GAPKI bagaimana petani plasma dengan perusahaan itu bisa bergandengan tangan, bisa saling membantu untuk percepatan ISPO ini. Jadi di lapangan sih terjadi bantuan lah antara perusahaan dengan para petani mitranya masing-masing. Kenapa keuntungan daripada sertifikat ISPO itu sendiri bagi petani swadaya? Ya paling tidak pertama adalah pasti akan comply dengan regulasi. Artinya punya sertifikat lah. Kalau nggak punya sertifikat kan tidak bisa diajukan ke sertifikasi. Nah, kalau udah punya sertifikat ya tentunya akses pendanaan dan sebagainya juga akan terbuka lebar ya ke bank dan sebagainya. Kemudian jaminan produktivitas ya, udah kebunnya juga akan selalu meningkat. Karena apa? Karena dipastikan menerapkan praktek-praktek agronomi yang benar. Bagaimana merawat, bagaimana memupuk, bagaimana memanen. Jadi persis sama dengan perusahaan-perusahaan di level perusahaan. Jadi itu akan jaminan produktivitas dan itu akan menguntungkan bagi petani itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah tentu TBS petani yang bersertifikat menjadi prioritas untuk diterima di
pabrik-pabrik yang sertifikasi ISPO. Karena tadi saya sampaikan, di 5 tahun pertama ini minimal harus 30% buah yang diolah itu ada dari TBS yang bersertifikasi. Nah, kedepannya pasti nanti akan meningkat dan bukan tidak mungkin pada akhirnya nanti menjadi 100%. 1% TBS yang dibeli oleh pabrik itu harus dari petani yang bersertifikasi ISPO. Nah, untuk yang berikutnya yang masih menjadi perjuangan GAPKI adalah kami terus koordinasi memberi masukan kepada pemilik skema ISPO bagaimana Indonesia ini bisa memberikan insentif harga kepada orang-orang ataupun kepada perusahaan-perusahaan yang bersertifikat ISPO. Nah, ini lagi kita dorong terus. Tidak mudah memang, tetapi ya kita harus berjuang. Karena biasanya pembeda dengan sertifikasi yang lain itu ada komponen insentif harga ini. Jadi ini masuk dalam tataran perjuangan. Kemudian apa syarat-syarat untuk pengajuan daripada ISPO ya? ISPO untuk level pekebun memang kriterianya prinsipnya tinggal 7 prinsip aja, 5 prinsip dari 7 prinsip. Jadi hanya prinsip kepatuhan terhadap peraturan, penerapan praktek perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan, kemudian penerapan transparansi, dan yang terakhir ada peningkatan usaha secara berkelanjutan. Ya tidak ada komponen tanggung jawab kepada pekerja dan tidak ada komponen tanggung jawab sosial. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, yang dilakukan adalah mempersiapkan dokumen-dokumennya, ya, dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan ini prakteknya adalah kerjasama dengan instansi terkait, misalnya dengan Disbun, mengenai STDB, kemudian dengan BPN, kalau sertifikat. Dan tentunya Bapak Ibu petani bisa melihat perusahaan sekitar itu yang mitra Ibu untuk menjadi pendamping lah, untuk asistensi lah, supaya prosesnya ini berjalan dengan baik. Jadi sesimpel itu, setelah dokumen semua lengkap, baru memilih salah satu lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh KAN dan proses penilaian akan berjalan. Jadi sesimpel itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai penerapan EOT dan digitalisasi. Ya, ini sudah merupakan suatu keniscayaan, keharusan ya. Di Astra Agro sendiri sudah tahun ketiga kita sudah implementasi total mengenai digitalisasi. Mulai dari kegiatan panen, kegiatan transport, kegiatan processing, dan terakhir ada kegiatan perawatan. Nah, kita selama masa pandemi ini di Astra Agro tidak ada satupun personel dari head office yang melakukan kunjungan ke lapangan. Tetapi kita day to day selalu mendapatkan update tentang produksi dan lain sebagainya, proses kerja, karena lewat apa? Lewat digitalisasi. Di pabrik misalnya ada sounding mengenai stok CPO dan sebagainya, kita tidak perlu lagi melakukan manual, semua itu ada by digital dan langsung real time kita bisa lihat di dashboard di head office ini. Jadi termasuk juga produksi per orang, produksi pemanen per orang, kemudian juga angkutan dan sebagainya, kita itu sudah bisa mengcapture secara detail dan real time. Nah, jadi kita happy karena kita sudah implementasi digitalisasi sehingga masa pandemi ini relatifly kita tidak punya masalah sama sekali. Secara kualitas kontrol, kualitas pengambilan keputusan itu sama persis pada saat kita sebelum pandemi. Jadi itu tambahan dari saya. Terus kemudian tadi yang dibilang oleh Pak Bernard nambahin aja, jadi ya memang kelapa sawit ini, CPO ini adalah merupakan komoditi global, jadi tidak akan pernah ada harga CPO itu yang berbeda-beda di antara tempat. Sehingga ya memang kita juga udah punya ya namanya KPB, tetapi juga kembali lagi ya rujukannya masih di luar sana ya, Rotterdam dan sebagainya, tetapi ya kita terus berjuang sehingga kredibilitas daripada apa yang sudah kita tentukan nantinya itu bisa dipakai oleh internasional. Jadi ini terkait dengan komunitas global aja. Oke, itu dari saya Pak Tovan. Dan kalaupun boleh closing statement ya, menurut saya keberlanjutan kelapa sawit adalah ISPO, ya. Jadi tidak ada jalan lain kalau petani Indonesia, pelaku usaha sawit di Indonesia, kalau Anda dikatakan keberlanjutan ya Anda harus bisa membuktikan
comply dengan ISPO. Karena di ISPO sendiri sudah cukup lengkap, ya, ada faktor produktivitas, ya, yang itu adalah menjamin jaminan ekonomi secara berkelanjutan ke depan. Kemudian ada faktor transparansi, sehingga produk kita itu pasti akan bisa diterima dimanapun kita jualan. Dan juga yang terpenting adalah faktor legalitas. Nah, legalitas di sini tadi Pak Darto juga menyampaikan, begitu banyaknya konflik sosial dengan masyarakat dan sebagainya. Kalau ini masih terjadi, otomatis kita tidak akan pernah bisa mencapai sertifikat dan sebagainya. Legalitas tidak akan terpenuhi. Jadi dengan melakukan ISPO itu seluruh persoalan akan terurai dan akan bisa naik kelas lah kelapa sawit Indonesia. Dan berkolaborasi atau bergandengan tangan dengan para pihak di dalam negeri itu juga sangat dibutuhkan, mulai dari pemerintah, asosiasi, pelaku usaha, termasuk LSM, dan juga termasuk dunia akademisi. Itu mutlak diperlukan untuk saling memberikan suatu kontribusi, saling mempunyai satu persepsi bahwa kelapa sawit Indonesia ini adalah milik kita bersama dan harus kita bantu secara maksimal sehingga kita bisa comply dengan apa yang diserahkan oleh pasar global. Demikian Mas Taufan, terima kasih Mas Taufan. Terima kasih Pak Adi Sugeng, sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Adi Sugeng. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak bahwa kalau kita bicara tentang sustainability palm oil di Indonesia, maka kita bicara ISPO, dan kalau kita bicara ISPO, ya itulah sustainability kita. Nah, PR besarnya Pak Adi Sugeng kalau dari hasil diskusi kita sepanjang siang hari tadi, bahwa bagaimana kita meyakinkan para stakeholders terutama di luar negeri bahwa ISPO ini standarnya juga sangat baik dan tidak ada bedanya dengan standar-standar keberlanjutan yang digagas oleh negara-negara maju itu. Seperti itu sih kalau dari saya. Terima kasih Pak Adi Sugeng. Kemudian ke Mas Iksan kami persilakan. Tadi ada pertanyaan terkait dengan B30 sampai ke B100, dan juga nanti Mas Iksan bisa juga menjawab atas beberapa pertanyaan tadi yang saya bacakan. Silakan Mas. Ya, terima kasih Pak Taufan. Jadi mungkin saya akan menjawab pertanyaan pertama yang tadi terkait strategi pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan di Indonesia. Menurut saya strategi untuk itu sebenarnya sudah terangkum untuk peraturan Indonesia sebenarnya sudah terangkum di dalam peraturan ISPO, yang mana yang paling update itu adalah Perpres 44 nomor 44 2020 dan juga permentan turunannya, di mana ISPO itu adalah kumpulan dari berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia terkait perkebunan sawit berkelanjutan di Indonesia. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana kemudian peraturan itu bisa di-enforce, karena jadi peraturan itu sudah ada ya, sudah baik, sudah lengkap, tapi kemudian bagaimana itu bisa di-enforce kepada para pelaku usaha itu tentu menjadi suatu hal yang lain yang perlu didiskusikan ya, karena dari sisi pemerintah sendiri atau negara kita melihat bahwa sektor sawit ini adalah sektor komoditas utama atau komoditas unggulan atau lukratif yang menyumbang devisa yang sangat besar bagi negara, sehingga mempengaruhi neraca perdagangan dan juga mempengaruhi nilai tukar rupiah, sehingga jika memang nantinya seperti misalkan mandatori bagi pelaku perusahaan ketika peraturan itu berlaku, berarti kan sekarang. Sementara jika pekebun sawit berarti kan 5 tahun kemudian. Nah, tapi bagaimana itu bisa di-enforce, kita masih belum tahu ya, karena rasanya sulit bagi negara untuk memberikan sanksi yang strict bagi industri ini gitu ya, karena ini adalah industri unggulan pemerintah negara dan mendukung ekonomi negara. Yang pertama itu. Kemudian terkait pertanyaan yang kedua terkait kapan B100 bisa dilaksanakan, saya jawab singkat saja. Sepertinya menurut saya, proyeksi saya itu secara model bisnis masih, jika memang ada alokasi dana untuk menginsentif produksi B100, mungkin saja bisa dilakukan jika memang kapasitas fiskal dari BPDPKS mumpuni. Tapi yang agak membuat sedikit pesimis adalah aspek teknis dari B100 itu. Bahkan setahu saya maksimalnya adalah campurannya B30 sampai B40 itu sudah maksimal gitu, karena jika ditingkatkan terus tidak comply, tidak
comply dengan kompatibel dengan mesin kendaraan di Indonesia. Jadi mungkin perkembangan selanjutnya